Saudara, hari ini kami juga menghadirkan sejumlah narasumber yang akan kami ajak berbincang mengenai kelanjutan dari sidang Sambo yang akan berlangsung hari ini. Yang pertama ada Mas Roni Talapesi, ini adalah kuasa hukum dari Barada Eliezer. Dan juga ada Kang Asep Iwan Iriawan, mantan hakim, seorang pakar hukum. Dan juga ada Pak Herman Umar, ini kuasa hukum dari Ricky Rizal. Selamat pagi Pak Herman, Kang Asep, dan juga Mas Roni. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung lagi bersama kami pada hari ini. Sidang akan kembali dilanjutkan setelah sepekan terakhir ditunda dan tentunya untuk evaluasi kita juga nanti akan lihat apa saja evaluasi yang akan mengambil tempat pada sidang kali ini dan kelanjutan dari sidang-sidang berikutnya. Saya ke Mas Roni, apa ekspektasi Anda dari kelanjutan sidang hari ini terutama kalau melihat saksi-saksi yang akan dihadirkan bagi klien Anda ini? Iya, Bung Timothy, dalam persidangan hari ini agendanya kan dihadirkan saksi dari anggota Polri ya, dari Polres Jakarta Selatan, kemudian dari anggota Propam. Yang menjadi fokus kami terhadap persidangan hari ini adalah terkait dengan alat bukti ya. Alat bukti ini kan kalau kami kepentingannya menjelaskan berapa sisa peluru dari Baradae atau Richard Eliezer. Sebelumnya kan kalau di dalam berita acara pemeriksaan sudah disampaikan bahwa peluru yang tersisa itu ada sisa 12. Itu diserahkan kepada Kombes Santo, kemudian dihitung bersama ya, bersama klien saya dan anggota Polri yang dari Jakarta Selatan. Ini untuk penegasan saja bahwa ini terkait dengan nanti persesuaian alat bukti yang lainnya ya, karena nanti kan akan dihadirkan ahli forensik dan ahli balistik ya. Jadi ini sudah mengkerucut, kami akan fokus kepada alat bukti terkait dengan penembakan yang terjadi tanggal 8 ya. Bahwa yang disampaikan oleh klien saya melakukan penembakan kemudian diikuti oleh saudara Ferdi Sambo, FS untuk menembak juga kepala dari almarhum Joshua. Ini terkait dengan alat bukti yang akan dihadirkan. Jadi kami akan fokus kepada eh, saksi yang dihadirkan dari anggota Propam Mabes Polri yaitu Kombes Santo, kemudian juga terkait dengan saksi yang lainnya terkait dengan ketika kejadian tanggal 8 ya, menceritakan situasi relasi kuasa yang sangat kuat. Kalau rekan-rekan melihat bahwa tadi juga disampaikan bahwa terkait tanggal 8 itu relasi kuasanya sangat kuat ya. Dan terkait dengan patuh dan taat, ini juga menunjukkan bahwa untuk anggota Polri yang lain tidak berani untuk membantah atau untuk menolak perintah dari FS. Dan ini menjelaskan juga posisi klien saya, Baradae, terkait dengan posisi ketika menerima perintah dari FS, kemudian sampai pasca penembakan dan kemudian ketemu sama anggota Polri yang dari Polres Selatan dan juga dari Propam Mabes Polri. Jadi ini menempatkan posisi klien saya ya. Yang seperti dari awal saya sampaikan bahwa dia dibawa perintah, kemudian dibawa kuasa, kemudian tidak bisa menghindar. Nah hal-hal ini juga kemarin kalau kita lihat bahwa sudah disampaikan juga oleh anggota Polres Jakarta Selatan ketika bersaksi untuk terdakwa saudara Irfan sudah menjelaskan mengenai posisinya. Kemudian ketika salah satu saksi menyampaikan semua ya tadi itu menyampaikan bahwa terkait pertemuan dengan ketika coba mengintegrasi saudara Baradae kemudian ditegur oleh FS. Nah ini sebenarnya posisi kasusnya kan sudah jelas ya bahwa terkait dengan penembakan tanggal 8 itu FS mengetahui dan mengetahui peristiwa tersebut sehingga ketika anggota Polres Selatan ingin mengintegrasi Baradae, kemudian FS menegur ya. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga kita akan fokus kepada alat bukti terkait Glock dan HS. Glock 17 merupakan milik dari Baradae atau Richard Eliezer, kemudian HS itu adalah milik dari almarhum Joshua. Sudah disampaikan dalam berita acara pemeriksaan, nanti sebentar kami akan fokus kepada alat bukti, karena faktanya terkait dengan HS ini akan nyambung dengan kesaksian dari saudara Romer bahwa saudara Romer melihat HS jatuh di depan rumah Duren 3, kemudian melihat HS di dalam rumah ya. Nah ini akan kita cocokkan persesuaian alat buktinya dengan saksi yang akan dihadirkan hari ini. Seperti itu Bung Timothy, 3 poin yang Oke. saya sampaikan. Dan Anda juga meyakini bahwa bukti-bukti balistik dan lain-lain ini juga akan berkesesuaian dengan apa yang diungkap oleh
Baradae dan apa yang akan nanti disaksikan atau menjadi isi dari kesaksian aparat dari Polres ya? Betul, Bung Timothy, bahwa harapan kami adalah proses persidangan ini bahwa klien saya sebagai justice collaborator sudah mengatakan sebenar-benarnya, menerangkan kasus ini sebenarnya, dan kami berharap bahwa alat bukti yang akan nanti dihadirkan di persidangan ini itu sesuai dengan keterangan dari klien saya. Kalau kita melihat bahwa persidangan 1, 2, 3 kan sudah terlihat ya bahwa klien saya konsisten menyampaikan sesuai fakta. Kemudian nanti persidangan keempat juga sama, persidangan kelima ini keterangan saksi, karena ini akan mengkerucut terkait dengan hal yang tadi Bung Timothy sampaikan betul. Kami akan fokus juga kepada ahli, karena sesuai dengan yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa pistol dari milik klien saya itu diisi 15 peluru, kemudian yang dikeluarkan 3. Ketika dihitung bersama-sama di hadapan Kombes Santo, itu pelurunya ada 12. Itu sudah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Nah, nanti kita akan fokus terkait dengan peluru yang begini. Oke, baik, terima kasih Mas Roni. Saya ke Pak Herman, kalau untuk klien Anda, apa yang ekspektasi Anda terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan hari ini? Kalau kita, Saudara Riki, saya kira hanya kita menunggu fakta apa yang diungkapkan oleh para saksi-saksi yang akan hadir. Namun demikian, setelah saya mendengar dari apa yang disampaikan Saudara Roni, ya tentunya itu adalah fakta yang dirasakan, yang dialami, yang dilihat, paling bersesuaian nanti pada saat pemeriksaan para Polri ini yang turun ke lapangan. Tentunya Riki juga diperiksa pada saat bersamaan. Ya udah jelas apa yang disampaikan Saudara Roni, bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Polri yang turun itu awalnya tentunya mungkin pihak anggota Propam ya, anggota dari, karena bagaimanapun yang pelaku ini, yang dugaan pelaku adalah polisi atau anggota. Tentu yang turun ke lapangan adalah Propam, karena Propam itu adalah polisi dari polisi gitu. Udah jelas dia dari awal mereka yang turun melakukan pemeriksaan itu. Nah di situ kan udah kita dengar juga pada saat mereka tanya-tanya Richard, itu pun sudah diintervensi sama Sambo, bahwa jangan ditanya, dia ya artinya dia menyampaikan yang sesuatu yang dari versinya dia gitu. Nah itu dapat dibayangkan para jenderal-jenderal atau bawahan-bawahan yang lain itu saja takluk dengan Sambo, apalagi Elizar, apalagi Riki gitu kan. Nah, itu yang, kalau yang lain kami menunggu tim hukum dan Rizal menunggu pemeriksaan apa yang disampaikan mereka nanti, apakah bersentuhan merugikan si RR atau tidak. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, tentunya Riki akan menyampaikan ke kita, wah ini tidak benar. Nanti akan ditanggapin oleh pada saat akhir masing-masing saksi setelah menyampaikan. Biasanya kan diberi kesempatan para pihak kepada Eliezer, kepada Riki untuk menyampaikan gimana keterangan masing-masing saksi ini. Itu kira-kira Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Herman. Nanti kita akan lanjutkan lagi, saya nanti juga akan ke Kang Asep usai jeda.